Ramadan itu selalu punya dua sisi buat pebisnis. Di satu sisi, ini bulan ibadah. Di sisi lain, ini juga bulan dengan potensi omset yang paling besar. Dan jujur aja, kadang kita ada di tengah-tengah itu. Siang nahan lapar, tapi malam ngecek dashboard sambil mikir, ini ROAS kenapa turun ya? Dan itu normal. Karena jadi pebisnis itu memang hidup di dua dunia. Dunia ideal yang pengen lebih tenang, lebih fokus ibadah, dan dunia realita yang tetap harus mikir cash flow, gaji tim, stok barang, dan target penjualan. Yang jadi masalah itu bukan karena kita mikirin bisnis di Ramadan, tapi kalau kita kehilangan arah dan lupa niat awal kita, justru Ramadan bisa jadi momen buat merapikan dua-duanya. Ibadah jalan, bisnis juga tetap sehat. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, merasa bersalah kalau masih mikirin omset. Atau sebaliknya, terlalu tenggelam di bisnis sampai lupa jaga diri dan ibadah. Padahal yang dibutuhkan itu bukan ekstrim ke salah satu sisi, tapi keseimbangan. Bisnis yang baik itu tidak harus mengorbankan kesehatan dan tidak harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang lebih penting. Dan justru di Ramadan, banyak keputusan bisnis yang lebih jernih diambil saat kepala kita lebih tenang, saat kita tidak terlalu reaktif dan tidak terlalu emosional, dan lebih bisa lihat jangka panjang. Lucunya lagi, banyak yang ngejar target besar di Ramadan, tapi lupa menikmati prosesnya. Padahal ini momen setahun sekali. Momen di mana suasana market beda, suasana hidup juga beda. Harusnya ini bisa jadi momen yang kita jalani dengan sadar, bukan cuma dikejar target terus. Dan satu hal yang sering dilupakan, bisnis yang berkah itu bukan cuma yang besar, tapi yang sehat, yang tidak merugikan orang lain, yang jujur, dan yang dijalankan dengan niat yang benar. Karena pada akhirnya, angka itu penting, tapi ketenangan juga penting. Jadi, kalau kamu sekarang lagi di fase sibuk, lagi ngejar target, lagi pusing lihat performa, tarik nafas sebentar. Ingat lagi, kenapa kamu mulai bisnis ini. Ingat juga, Ramadan ini bukan cuma soal seberapa besar kamu bisa jualan, tapi juga seberapa baik kamu bisa menjalani prosesnya. Biar di akhir Ramadan nanti, yang kamu dapat bukan cuma omset, tapi juga rasa cukup. Dan itu yang sering lebih susah dicari. Sampai ketemu lagi di ngobrolin bisnis berikutnya.